Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Legenda asal-usul Alas Roban. Di masa lalu, ketika Pulau Jawa masih dipenuhi dengan hutan belantara yang lebat, terdapat sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Alas Roban. Namun, sebelum dikenal dengan nama tersebut, wilayah ini hanyalah hutan liar yang menjadi rumah bagi berbagai jenis flora, fauna, dan kekuatan tak kasat mata. Kisah tentang Alas Roban tidak hanya mencakup perjuangan manusia melawan alam, tetapi juga pertemuan manusia dengan dunia gaib yang penuh misteri. Pada zaman kerajaan Mataram Islam, hiduplah seorang patih bernama Patih Roban. Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdas, bijaksana, dan setia kepada rajanya. Patih Roban tidak hanya dihormati karena keberaniannya, tetapi juga karena kemampuannya untuk menyelesaikan masalah-masalah besar yang dihadapi kerajaan. Salah satu tantangan terbesar yang muncul pada masa itu adalah sulitnya membuka jalur perdagangan antara wilayah pesisir utara Jawa dan wilayah pedalaman. Wilayah utara Jawa adalah tanah subur yang kaya akan hasil bumi, seperti rempah-rempah, hasil laut, dan kayu-kayu berkualitas tinggi. Namun, jalur menuju ke sana terhalang oleh hutan lebat yang dianggap angker oleh masyarakat setempat. Raja Mataram, yang bercita-cita menjadikan kerajaannya sebagai pusat perdagangan terbesar di Jawa, memerintahkan Patih Roban untuk memimpin ekspedisi pembukaan jalur tersebut. Mendengar titah raja, Patih Roban tidak ragu-ragu. Ia memahami pentingnya tugas ini bagi kemakmuran rakyat. Namun, ia juga sadar bahwa tugas ini bukanlah hal yang mudah. Ia harus memimpin sekelompok kecil prajurit dan rakyat untuk menembus hutan belantara yang penuh dengan tantangan. Dengan doa dan restu dari raja, mereka berangkat menuju hutan yang kelak dikenal sebagai Alas Roban. Perjalanan memasuki hutan. Perjalanan mereka dimulai dengan semangat yang membara. Patih Roban memberikan arahan kepada prajurit dan rakyatnya untuk mulai menebang pohon-pohon besar, membuka jalur yang cukup luas untuk dilewati gerobak dan hewan pengangkut. Awalnya, perjalanan mereka terasa lancar. Namun, semakin dalam mereka memasuki hutan, semakin banyak tantangan yang mereka hadapi. Hutan itu tampak hidup. Pohon-pohon besar menjulang tinggi seolah-olah ingin melindungi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Di malam hari, suara-suara aneh sering terdengar, seperti suara burung yang tidak pernah mereka lihat, atau hewan buas yang meraung dari kejauhan. Kadang-kadang, mereka melihat kilauan cahaya kecil seperti kunang-kunang, tetapi anehnya cahaya itu bergerak melawan arah angin, seperti sedang mengawasi mereka. Gangguan mulai muncul. Ada anggota rombongan yang tiba-tiba jatuh sakit, meskipun sebelumnya tampak sehat. Beberapa orang bahkan menghilang tanpa jejak. Kejadian-kejadian ini membuat banyak orang merasa takut, tetapi Patih Roban tetap tenang. Ia terus memberikan semangat kepada rombongannya, mengatakan bahwa keberanian dan kesabaran adalah kunci untuk menyelesaikan misi ini. Pertemuan dengan penunggu hutan. Pada suatu malam, ketika Patih Roban sedang bermeditasi untuk mencari petunjuk, seorang wanita misterius muncul di hadapannya. Wanita itu memiliki wajah yang cantik, tetapi auranya penuh wibawa. Ia mengenakan pakaian serba putih dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke tanah. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai penunggu hutan. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya wanita itu dengan suara lembut namun tegas. Patih Roban menjelaskan bahwa mereka hanya ingin membuka jalur untuk kepentingan rakyat, bukan untuk merusak hutan atau mengganggu para penghuni gaib di dalamnya. Namun, penunggu hutan itu memperingatkan bahwa wilayah ini adalah tempat suci yang tidak boleh diganggu oleh manusia. "Jika kau tetap melanjutkan, kau akan menghadapi konsekuensi besar," ujar wanita itu sebelum menghilang begitu saja. Kejadian ini membuat Patih Roban semakin waspada. Ia tahu bahwa misi ini tidak hanya melibatkan perjuangan melawan alam, tetapi juga harus berhadapan dengan kekuatan gaib yang tidak bisa dianggap remeh. Pengorbanan Patih Roban. Gangguan semakin menjadi-jadi. Hujan deras tiba-tiba turun tanpa henti, menyebabkan banjir dan menghanyutkan sebagian peralatan mereka. Beberapa pohon yang telah ditebang tiba-tiba tumbuh kembali semalaman, seolah-olah alam sedang melawan usaha mereka. Merasa tidak ada pilihan lain, Patih Roban memutuskan untuk melakukan tapa brata, sebuah ritual meditasi mendalam untuk mencari petunjuk. Dalam meditasinya, ia mendapatkan wangsit bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan misi ini adalah dengan mengorbankan dirinya sebagai tumbal.
Hutan itu membutuhkan jiwa yang penuh kesetiaan untuk menjadi penjaganya. Dengan penuh keikhlasan, Patih Roban menerima takdirnya. Di tengah malam yang sunyi, ia pergi ke bagian terdalam hutan dan duduk di bawah sebuah pohon besar. Di tempat itu, ia menyerahkan dirinya kepada kekuatan alam. Esok paginya, tubuhnya ditemukan oleh para prajuritnya. Meski telah tiada, wajahnya tampak damai, seolah-olah ia telah berdamai dengan alam semesta. Akhir dari ekspedisi. Setelah pengorbanan Patih Roban, gangguan di hutan itu berhenti. Jalur yang mereka buka tetap terjaga, dan rombongan berhasil menyelesaikan tugas mereka. Ketika mereka kembali ke kerajaan, Raja sangat sedih mendengar kabar tentang kematian Patih Roban. Sebagai penghormatan, Raja memberi nama hutan itu sebagai Alas Roban, untuk mengenang pengorbanannya. Hingga kini, Alas Roban dikenal sebagai tempat yang penuh dengan cerita mistis. Banyak orang percaya bahwa arwah Patih Roban masih menjaga hutan tersebut, memastikan bahwa hutan itu tetap dihormati. Bagi masyarakat sekitar, Alas Roban bukan sekadar hutan, melainkan simbol keberanian, pengorbanan, dan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Semoga cerita ini menambah wawasan kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.